Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview dan sedikit opini ya untuk PSIS Semarang yang akan berjumpa dengan Persik Kediri. Ini akan bermain di hari Minggu ya, jam 7 malam ini kick off-nya waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk PSIS Semarang yang terakhir kalah cukup banyak ya menghadapi Persib Bandung, saya sebetulnya nggak terlalu banyak kritik juga untuk PSIS Semarang walaupun kemarin kalah ya, karena ya nanti saya akan bahas sedikit demi sedikit. Lalu untuk Persik Kediri dalam 5 pertandingan terakhir ini sudah mendapatkan 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Sebetulnya untuk Persik Kediri juga nggak terlalu banyak kritik ya, kecuali mungkin di posisi pemain tengah. Nah, untuk PSIS Semarang untuk besok menghadapi Persik Kediri sebetulnya dari permainan kedua tim ini sama-sama ya melakukan bola possession. Tapi memang PSIS Semarang kalau menurut saya kelemahannya ya yang baru terlihat di akhir-akhir pertandingan ini, di mana dalam 5 pertandingan hanya menang sekali, imbangnya 3 kali dan kalahnya sekali. Ini kan jelas ya cukup berbahaya untuk PSIS Semarang bisa bertahan di 4 besar, karena ini kan juga ya bertemunya Persik Kediri ya, yang kebetulan besok sebagai momentum Persik Kediri mencari kemenangan. Jadi untuk PSIS Semarang sebetulnya dari komposisi pemain ini yang menurut saya bisa saya maklumi di posisinya Agius. Karena kalau dilihat memang PSIS Semarang ketika kehilangan Fortes sebetulnya untuk sektor depan PSIS Semarang ini sudah nggak ada penggantinya dulu. Ya, Septian David kalian bisa tahu ya seringkali dirotasi oleh Coach Agius karena performnya masih inkonsisten. Gianzola apalagi ya jarang sekali dimainkan, baru kemarin lawan Persib Bandung turun sebagai starting line up, sisanya hampir jarang lah dimainkan kecuali menjadi pemain pengganti. Artinya jelas bahwa minus dari PSIS Semarang jelas di penggantinya Fortes. Memang dalam permainan PSIS Semarang ketika PSIS Semarang mungkin mendapatkan hasil kemenangan, mungkin perform dari Fortes nggak terlalu banyak diperhitungkan gitu, atau nggak terlalu banyak kontribusinya. Tapi dalam momen-momen tertentu memang pengganti Fortes ini baru terlihat lah seperti hampa, seperti kosong. Ya, sektor target man dari PSIS Semarang itu seperti kosong. Kemarin lawan Persib Bandung terlihat gitu. Ya, tapi memang mau gimana lagi ketika Fortes nggak ada, lalu stok pemain depan PSIS Semarang juga nggak ada penggantinya. Ya inilah yang membuat saya nggak terlalu banyak mengkritik PSIS Semarang. Karena ya inilah skuad apa adanya untuk PSIS Semarang bisa bertahan di 4 besar. Dan kunci yang membuat saya optimis PSIS Semarang bisa masuk di 4 besar adalah dari segi mental. Nah, kalau kita lihat dari pertandingan PSIS Semarang di 5 pertandingan terakhir, ini banyak mendapati hasil yang inkonsisten. Ini yang saya takutkan adalah masalah mental. Kalau pemain PSIS Semarang dari masalah lini bertahan, lini tengah, lini depan tetap bisa menjaga mental juara, saya kira nggak akan banyak masalah gitu loh untuk PSIS Semarang dengan komposisi pemain saat ini gitu ya. Untuk bisa masuk di 4 besar itu harusnya nggak ada masalah. Nah inilah yang saya ingin ketika besok menghadapi Persik Kediri, PSIS Semarang bisa ya bangkit ya, atau bisa melupakan hasil yang inkonsisten. Karena yang jauh lebih penting PSIS Semarang harus bisa mempertahankan mental juara, atau tekanan ini jangan ya ngedown karena dari hasil yang kurang baik membuat PSIS Semarang terancam keluar dari 4 besar. Nah kan tentunya tekanan ada ya kepada ya pelatih, kepada pemain dari PSIS Semarang. Nah ini yang saya ingin ya, semoga pemain PSIS Semarang nggak terlalu banyak tekanan untuk di setiap pertandingan ya, jadi bisa tampil optimal aja. Karena mau gimana lagi, komposisi pemain saat ini untuk PSIS Semarang ya seperti ini gitu loh. Ketika lawan Persib Bandung kan sangat terlihat ya kualitas pemain dari Persib dengan PSIS Semarang bagaimana, dari segi pemain pengganti juga sama. Nah ini yang penting, modal dari PSIS Semarang tekanannya bisa tetap konsisten ya, di atas lapangan bisa tetap ya on fire, nggak terlalu banyak kehilangan tempo permainan atau ritme permainan. Ini yang saya ingin lihat untuk besok menghadapi Persik Kediri untuk PSIS Semarang. Ya, sedangkan untuk Persik Kediri yang kemarin menang 3-1 atas Barito, memang masukan saya adalah di sektor ini ya, sektor tengah. Di pertandingan kemarin nggak ada Renan Silva, sektor tengah dari Persik nggak terlalu banyak kreativitas. Nah besok nggak tahu ya saya Renan Silva bisa main atau enggak di pertandingan besok. Artinya untuk Persik Kediri menghadapi PSIS, ya saya ingin lihat juga dari sektor tengah.
terutama dari line up. Karena ya Supriyadi kemarin saya lihat di status ada bagian dari Persik Kediri itu dirawat ya di rumah sakit, mungkin pinggangnya ada sedikit cedera, jadi jelas kemungkinan besar nggak dimainkan. Lalu Ivan Badim kemungkinan juga sama. Jadi ya inilah kesempatan menurut saya untuk Rospide berani melakukan sedikit perombakan di sektor penyerangan. Karena berapa kali pertandingan terakhir menurut saya ya memang Persik Kediri banyak meraih kemenangan, tapi untuk menciptakan peluang kan masih sangat minim. Ya, jadi mungkin di pertandingan besok ya mungkin Flavio akan digeser ke kiri, Schroyer di kanan, lalu MK Nafi bisa ditaruh sebagai target man. Ini juga bisa menjadi salah satu solusi ya, karena Rospide berapa kali saya melihat jarang ya untuk sedikit berani melakukan perombakan pemain di sektor tengah ataupun depan. Yang jelas-jelas selama ini saya selalu kritik karena nggak terlalu banyak kreativitas penyerangan. Nah, besok momentum nih ketika Supriyadi cedera, Ivan Badim cedera, ya mau nggak mau Rospide harus melakukan sedikit rotasi. Nah, ini yang saya ingin lihat ya, dari Rospide akan melakukan rotasi seperti apa. Apakah memang Renan Silva yang akan digeser ke sebelah kanan, Schroyer di kiri, Flavio tetap di target man. Ini juga saya ingin lihat kalau Renan Silva bisa bermain. Ya, jadi untuk selama ini Persik Kediri tekanan dan mental cukup bagus karena posisinya sekarang Persik Kediri kan sedang menuju ke 4 besar. Jadi sebetulnya untuk tekanan ini Persik Kediri masih nggak terlalu bermasalah, cukup bagus. Setiap pertandingan tetap bisa konsisten ya. Jadi tinggal di masalah formasi aja atau line up dari Rospide akan seperti apa untuk penyerangan Persik Kediri. Ya, ini cuma sedikit kritikan dari pertandingan kemarin lawan Barito, soalnya sektor tengah nggak terlalu optimal. Tapi di babak kedua ya ketika melakukan pergantian pemain, buktinya Persik Kediri bisa jauh lebih optimal. Nah, ini yang saya ingin lihat besok dari starting line up-nya Persik Kediri bersama Rospide seperti apa. Ya, jadi ini aja untuk video PSIS Semarang dengan Persik Kediri. Semoga tim kebanggaan kalian bisa meraih 3 poin, dan tentu saja ini pertandingan big match karena kedua tim sama-sama berpeluang besar untuk tetap menjaga di 4 besar ya untuk PSIS Semarang, dan Persik Kediri chance-nya untuk masuk di 4 besar juga cukup tinggi. Ya, jadi ini besok pertandingan big match. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.